Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkaulah Sang Pencipta dan Pemelihara kehidupan. Utuslah putramu agar menjadi daya hidup bagi kami. Semoga misteri penjelmaannya yang agung yang akan kami kenang pada hari raya Natal selalu kami rayakan dengan penuh iman dan kasih, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, putramu sendiri, dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa Tritunggal Maha Kudus sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini, yaitu Injil Lukas bab 1 ayat 5 sampai 25. Di zaman Herodes, Raja Yudea, hiduplah seorang imam bernama Sakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet itu mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa waktu tiba giliran kelompoknya, Sakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu, Zakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian, ia menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan.
Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku pun sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya." Sementara itu, orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka begitu heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Sakaria memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Tak lama kemudian mengandunglah Elisabet istrinya, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, 2 hari ini kita membaca Injil Matius pada bab pertama. Dan hari ini dan hari-hari menjelang Natal, kita akan membaca bab pertama Injil Lukas. Injil dibuka dengan kisah tentang Imam Sakaria yang mendapat undian atau dipilih untuk membakar ukupan, membakar dupa di bait suci. Sakaria adalah anggota dari salah satu dari 24 kelompok imam pada zamannya. 2 kali setahun, masing-masing dari 24 kelompok itu melayani di bait suci dengan cara diundi. Salah satu tugas mereka adalah mempersembahkan kurban harian, dan kurban itu yang disebut tamid di pagi dan sore hari. Ada begitu banyak imam pada saat itu, sehingga tanggung jawab ini dipilih melalui undian. Pada saat itu, seorang imam hanya akan mempersembahkan kurban ini sekali seumur hidup. Ketika Sakaria memasuki bait suci, dikatakan dalam Injil ia bertemu dengan malaikat Gabriel yang mengabarkan kepadanya bahwa ia meskipun sudah tua akan memiliki seorang putra, dan Sakaria harus memberi nama putra itu Yohanes. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, di antara hal-hal yang dikatakan Gabriel tentang calon putra Sakaria bersama Elisabet adalah bahwa putranya akan mengucapkan yang disebut sumpah nazir atau nazar. Gabriel berkata,
Ia tidak akan minum anggur atau minum minuman keras. Ini adalah salah satu dari 3 hal yang menjadi ciri seorang nazir. Kita dapat membaca peraturannya dalam kitab Bilangan bab 6 ayat 1 sampai 21. 2 hal lainnya adalah tidak memotong rambut dan tidak menyentuh mayat. Itu syarat menjadi nazir. Putra Zakaria, Yohanes, akan dibaktikan atau ditahbiskan kepada Tuhan untuk pelayanan khusus sebagai seorang nazir menurut kitab Bilangan bab 6 ayat 5 dan kitab Hakim-Hakim bab 13 ayat 4. Yohanes tidak hanya akan ditahbiskan untuk pelayanan, tetapi juga ia akan dipenuhi oleh Roh Kudus sebagai seorang nabi dengan kuasa Nabi Elia. Kita pernah merenungkan tentang hal ini, karakter Yohanes Pembaptis sebagai Elia yang baru. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Yohanes Pembaptis sebagai Elia baru akan membawa orang-orang kepada pertobatan sebagai persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tahu bagaimana Santo Yohanes mempersiapkan dan mengemban tugasnya itu dengan sempurna hingga kemartirannya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita bersyukur pada hari ini boleh belajar dari pengalaman Santo Yohanes yang diramalkan kelahirannya. Sejak diramalkan kelahirannya pun, Santo Yohanes sudah memiliki daya dan aura yang istimewa. Salah satu dampak dari daya itu adalah bahwa ketika mendapat kabar Zakaria akan mempunyai putra dan diberi nama Yohanes, gegara Zakaria tidak percaya pada apa yang dikatakan Gabriel, maka ia harus bisu. Kita semua membaca bisunya Zakaria ini nanti akan menjadi sembuh seketika saat Zakaria menuliskan nama anaknya, namanya Yohanes. Allah yang menolong menyembuhkan Zakaria dari kebisuannya dan menjadi tanda bagaimana keluarga Bapak Zakaria bersama Ibu Elisabeth mengalami penghapusan dari aib dalam hidup mereka seturut rencana dan kehendak Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, syukur pada Allah, persiapan kita menuju Natal yang semakin dekat diberi tanda-tanda yang dahsyat. Asal kita percaya, tak ada yang mustahil bagi kita, termasuk lahirnya Putra Allah yang Maha Tinggi yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus yang sebentar lagi akan kita rayakan, yaitu pada hari Natal. Ada pengalaman kontras dalam bacaan pada hari ini, yaitu pada bacaan yang pertama yang dikutip dari kitab Hakim-Hakim bab 13 ayat 2-7 dilanjutkan ayat 24-25a. Pengalaman kontrasnya apa?
sama-sama dipersembahkan sebagai seorang nazir. Simson yang lahir mirip-mirip peristiwa lahirnya seperti Yohanes, mengalami pergumulan sebagai seorang hakim. Kelahiran Simson yang juga merupakan tanda mujizat dari Allah dalam keluarga Manoah membuat dia mengalami berbagai pergumulan. Syarat seorang nazir yang tadi juga berlaku untuk Yohanes, tidak minum minuman keras, tidak memotong rambut, tidak menyentuh mayat, itu juga berlaku untuk Simson. Bedanya, kontrasnya, Yohanes setia sampai pada kemartirannya dalam hidup sebagai seorang nazir, bahkan menjadi nabi yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tidaklah demikian dengan Simson. Simson akhirnya mabuk, yaitu kita baca di dalam kitab Hakim-Hakim bab 14 ayat 10-20. Dia makan madu dari bangkai singa mati, padahal tidak boleh menyentuh mayat, bangkai. Dan dia melanggar itu digambarkan dalam kitab Hakim-Hakim bab 14 ayat 5-9, dan dia memotong rambutnya. Bahkan yang memotong adalah Delila. Dalam kitab Hakim-Hakim bab 16 ayat 13-22. Kegagalan bertahan itulah yang membuat Simson pada akhirnya tidak mengalami nasib yang setia seperti Yohanes. Meskipun nanti pada akhirnya Simson membebaskan umat Israel dari tangan orang-orang Filistin, tetapi Simson sendiri mengalami pergumulan dalam kegagalan bertahan sebagai seorang nazir. Berbeda dengan Yohanes yang sampai akhir bahkan bukan hanya bertahan, tetapi dia menjadi martir, dipenggal kepalanya karena kesaksian-kesaksian yang terus diwartakan demi pertobatan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita juga bertobat dari dosa-dosa kita dan menyambut Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.